Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Karena tadi sudah di absen, jadi sepertinya tidak perlu di absen ya. Ya, kita langsung ke berdoa aja untuk memulai pembelajaran hari ini. Mungkin bisa dipimpin. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Perubahan potensi sumber daya alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan setelah pembelajaran ini berlangsung dapat menjelaskan potensi sumber daya alam dan juga mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya udah pada tahu belum sumber daya alam itu apa? Yang tahu? Nah, benar banget. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, khususnya di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan pelestariannya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan juga dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi, batu bara, seperti itu, dan juga yang dapat diperbarui seperti tanah, air, dan juga untuk potensi sumber daya alam di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan juga sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam hutan ini sumber daya alam hutan merupakan suatu area lahan yang lebih dari 6,25 hektar. Ini makan kita jangan makan ya. Sumber daya alam hutan ini memberikan sumber daya alam ini merupakan suatu area lahan yang lebih dari 6,25 hektar dengan pohon yang tinggi dari 5 meter, menengah dewasa dan juga tingkat tanam lebih dari 30%. Fungsi kawasan hutan sendiri ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan juga hutan konservasi. Hutan produksi adalah hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku untuk kebutuhan manusia, contohnya hutan sejati ini. Nah, pemanfaatan hutan produksi sendiri harus mengantongi izin dari pemerintah dikarenakan apa? Agar tidak terjadinya penebangan pohon liar yang dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk hutan lindung sendiri adalah hutan yang memiliki peran strategis untuk melindungi alam yang ada di hutan tersebut, dapat menjaga ekosistem di dalam hutan tersebut. Jadi hutan lindung ini tidak untuk ditebang seperti hutan produksi seperti itu. Nah, kalau hutan konservasi sendiri adalah hutan yang dilindungi untuk melestarikan hutan dan kehidupan di dalamnya. Hutan konservasi ini diklasifikasikan menjadi kawasan wisata alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan wisata alam ini dibagi menjadi dua juga, cagar alam dan juga cagar swasta. Nah, untuk kawasan pelestarian alam itu seperti kawasan pelestarian alam itu dibagi menjadi tiga, taman nasional, lalu juga wisata alam dan juga kebun raya seperti itu. Bisa rame dulu. Untuk
Nah, ini untuk selanjutnya sumber daya alam tambang akan dijelaskan oleh masih semangat semuanya? Iya. Jadi mulai sampai aku minta tolong kepada Pak Arif untuk dibacakan materi yang di depan. Sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil endapan bahan galian nilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi maupun di bawah air. Jadi sumber daya alam tambang ini itu ada yang namanya pengolahan bahan tambang itu ada 3 jenis di Indonesia, yaitu ada bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Yang mana ini tuh bahan galian yang dikelola oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta yang tujuannya untuk menjaga ketahanan dan keamanan negara Indonesia. Contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kedua yaitu ada bahan galian golongan B atau bahan galian metal. Bahan ini dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta yang mana harus mendapatkan izin dulu dari pemerintah untuk pengambilan bahannya. Contohnya seperti emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Bahan galian ini digunakan untuk industri sehari-hari yang mengelola bahan galian ini yaitu pure masyarakat. Contohnya seperti batu, pasir, dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan. Yang pertama yaitu prospeksi. Kegiatan prospeksi ini yaitu kegiatan untuk menyelidiki atau mencari di mana sih letak bahan tambang itu berada. Yang kedua yaitu ada eksplorasi. Kegiatan eksplorasi itu bertujuan untuk kita mengetahui bentuk, ukuran, posisi dan cadangan mineral yang ada pada tempat yang sudah ditemukan tadi. Yang ketiga yaitu ada eksploitasi. Eksploitasi ini adalah kegiatan penambangan yang mana nanti akan dikumpulkan dan diserahkan pada pihak pengolah. Terus yang keempat ada kegiatan pengolahan. Kegiatan pengolahan ini bertujuan untuk memisahkan yang mana bahan tambangnya mineral berharga dan bahan tambang yang tidak berharga. Selanjutnya yaitu ada sumber daya alam kemaritiman. Laut di Indonesia terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bawah dan padang lamun. Berbagai spesies hidup di perairan Indonesia. Laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang besar apabila dimanfaatkan dengan optimal dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya kelautan yaitu ada 3. Perikanan. Perikanan adalah proses penangkapan, pengolahan hingga pemasaran ikan laut. Yang kedua yaitu energi kelautan. Energi kelautan ini bisa disebut juga dengan diam ya. Energi kelautan ini bisa disebut juga dengan energi terbarukan. Fungsinya yaitu ini memiliki dampak positif yaitu sumber daya itu dapat terbarukan secara alami dan cepat. Contohnya seperti energi panas laut, energi gelombang, energi ombak dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada wisata bahari. Kalau keindahan laut di Indonesia tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Sudah tahu semua kan, kemarin di Banyuwangi juga sudah tahu semua ya kan? Banyak sekali wisata bahari kelautan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti Taman Laut Naken dan juga Taman Nasional Raja Ampat. Bisnis ya buat sana. Sekian, apakah ada yang ditanyakan? Oh itu Bu, tanya mengenai
apa ya? Iya, sumber daya alam terbarukan itu. Itu mau definisi dari eksploitasi tadi. Pertanyaanku waktu itu Bu, saya mau bantu jawab tapi tambah nilai. Ya. silakan. Oh, Silakan. Kak, tadi Vicky kan tanya tentang eksploitasi. Eksploitasi itu mengeruk sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak lingkungan ke depannya. Misalkan di Freeport itu kan banyak emas. Nah, itu dikeruk terus menerus itu jadi kan rusak kan Bu, itunya lingkungannya. Terus di sana tidak ada pembaruan kayak penanaman atau misalkan tambang-tambang yang sudah terbengkalai itu tidak ditanami, tidak dia rusak ke tanah gembur, itu kan nanti rusak. Nah, itu namanya eksploitasi. Jadi memanfaatkan sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampak negatif ke depannya. Sudah ya, tidak ada yang mau bertanya lagi. Sudah. Itu materi untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.